sebagai dosen, kalau dulu kan tamat S1, jadi tentu kita sebagai asisten dari dosen butuh bimbingan, butuh arahan gitu kan. Kemudian dari dari data-data yang ada di jurusan itu masih ada yang belum dimiliki spesialisasinya, sehingga saya diarahkan untuk menggeluti bidang bakteriologi. Jadi di 70-an itu kadang mahasiswanya masih sedikit, paling untuk ke 4 jurusan itu 100 orang paling, atau kami dulu 5 jurusan ya. Jadi keakraban di lingkungan itu kuat, kampusnya kecil kan, yang di Air Tawar itu suasananya akrab gitu kan, saling mengetahui antar jurusan gitu kan. Setelah saya studi kemudian kembali, itu suasana udah berubah lagi tuh. Sepertinya orang gimana tuh, banyak yang kurang peduli lagi. Kalau dulu kan akrab, baik mahasiswa berinteraksi dengan dosen dengan dosen, saling tegur sapa gitu kan. Itu sudah ada peralihan kelihatannya. Katanya pergeseran nilai katanya ya. Program Jerman waktu itu tidak mengenal program S2. Jadi mereka dari yang taman S1 kita itu, mereka dinyatakan di situ bachelor kan. Kemudian ada transisi bagi mereka untuk pengalaman 2 semester, itu sudah MSc bagi mereka. Nah, program kami waktu itu kan 6 tahun baru selesai. Jadi itu sudah dianggap sebagai tamatan S2, sehingga langsung programnya S3 gitu. Nasib. Ya karena kan waktu itu kan pengembangan kampus di Limamani itu dibangun, tentu harus diikuti dengan SDM. Nah, SDM kalau untuk keluar itu pada umumnya kan persyaratan bahasa Inggris, TOEFL kan. Nah, TOEFL itu ibu nggak pernah tembus TOEFL itu, pas di batas-batas nggak lulusnya gitu. Misalnya 350 bisa goal untuk lanjut untuk kursus. Nah, tapi ibu 330 barangkali 340 gitu kan, sehingga Unan cari peluang lain. Muncullah ada program Jerman gitu, yang ada DAD yang Deutsche Auslands itu namanya DAD kan. Jadi itu yang untuk kita juga dibekali di sini dulu kursus bahasa Jerman 2 bulan. Setelah dinyatakan lulus baru ke Jerman. Jadi itu nasib. Sebenarnya enggak mikir-mikir, enggak pernah mikir mau ke Jerman itu. Kalau mereka tuh memang konsepnya pertanian itu bisa mendukung pangan mereka, tapi tidak harus banyak kepemilikannya gitu. Jadi di sana dinyatakan yang efisien punya pertanian itu, petani itu satu petani 100 hektar minimal, baru dinyatakan efisien gitu. Walaupun ada juga yang punya ladang-ladang kecil-kecil, itu untuk hobi bagi mereka kebanyakan. Jadi kalau untuk efisiensi mereka memikirkan itu dengan segala alat dan teknologi yang mereka punyai gitu. Kalau kita kan, maaf ngomong, dari dulu sampai sekarang seperti itu aja. Cuman teknologi aja yang sudah ada perubahan-perubahan gitu kan. Tapi pola pikirnya tidak banyak berubah gitu. Lamanya pengukuhan itu juga ada tekanan sebenarnya. Sebab kalau di periode yang lalu itu, kalau kita mau naik pangkat harus pengukuhan. Jadi kalau enggak ya
seperti itu juga gitu kan. Nah, ini dalam 7 tahun ini kan tugasnya kan juga banyak yang harus diselesaikan gitu, publikasi, penelitian dan segala macam gitu kan. Jadi memang tidak bisa dipacu dalam waktu yang cepat gitu di periode itu, sehingga kalau sekarang suka-suka aja, mau pengukuhan oke, enggak pengukuhan oke, gitu aja gitu kan. Walaupun di universitas lain seperti IPB misalnya kan, mereka terima SK langsung mereka pengukuhan gitu, orasi. Jadi enggak ada yang jadi penghambat jadinya untuk kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya kan pengukuhan itu tujuannya kan melewakan gitu. Apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita hasilkan, sehingga orang tahu kerja kita. Ya memang berat, karena kan tidak hanya pendidikan S1 saja yang kita harus ayomi, S2, S3. Kebetulan nih juga Ibu baru selesai itu, kita juga baru merancang masuk program S2 gitu, bikin program S2. Sehingga sampai 2011 Ibu jadi ketua program studinya karena belum ada pengganti gitu kan. Ya berbagai macam apalah dinamika yang kita alami gitu kan. Jadi tugas dan tanggung jawab memang harus dilaksanakan sesuai dengan apa namanya target yang ingin dicapai gitu. Itu tahun 96 itu penelitiannya namanya riset unggulan terpadu namanya itu apa namanya kerjasama dengan ibu di Jerman dulu. Jadi dalam program itu dihasilkan hal-hal yang apa namanya yang belum pernah ditemukan sebelumnya, kita sudah explore gitu. Itu berkaitan dengan penyakit kedelai. Yang kedua itu juga yang riset multidisiplin yang sebenarnya harusnya orang agribisnis yang menangani. Tapi karena orang agribisnis dia mikirnya setahap-setahap gitu. Kalau kami maunya komprehensif gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir, sehingga kita jelas produk yang kita hasilkan gitu. Ya dua itu yang paling berkesan gitu. Sangat menyokong sekali. Dari apa? Kalau zaman dulu kita kan bekerja tidak seperti sekarang bisa dengan apa namanya online ya. Kalau dulu buku kan harus mau bekerja, mau memeriksa ujian segala macam, itu kan ditumpuk di mana diletakkan, itu tidak pernah beranjak ya. Walaupun mereka yang kecil-kecil masih SD, masih TK ya, tidak diutak-atik. Sebagian anak-anak kan suka dirobeknya segala macam kan, tidak aman. Di mana ibu taruh sampai ibu selesai, taruh sana aja gitu. Kemudian apa namanya, kemana aktivitas untuk kegiatan seminar, kegiatan penelitian, alhamdulillah disokong semuanya. Jadi anak-anak juga demikian, kadang malah mereka juga ikut. Kita ke lapangan dia juga ikut gitu kan, kita pergi seminar dia juga ikut. Itu ya alhamdulillah disokong keluarga, orang tua gitu. Tentu keinginan kita kan semakin maju dan semakin berkembang apa namanya programnya, kegiatannya, bisa ya kalau bisa juga masuklah ke tingkatan ISO misalnya kan. Labnya juga sudah diakreditasi sehingga bisa layak untuk menganalisis segala macam gitu. Ya kita sebenarnya sebelum ini kan melalui penelitian-penelitian kita juga menyumbang alat-alat lab juga yang sebelumnya tidak ada. Itu biasanya sekitar 20% kita siapkan untuk menunjang alat-alat lab gitu.
Jadi mudah-mudahan itu akan berlanjut, itu harapan kita. Ini tahun 2010 tulis. Ya sekarang ini kan zamannya biotek namanya. Kalau biotek itu tentu butuh peralatan-peralatan yang lebih spesifik. Sementara kalau yang biasa kita lakukan untuk perlindungan tanaman itu lebih banyak menggunakan biomasa. Ini merupakan buku pedoman utama bagi bidang bakteriologi, ya. Methods Fitobakteriologi yang kebetulan di autornya adalah pembimbing saya, Dr. Rudolf.